Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami merayakan dua orang rasul besar dalam gereja kami, Santo Petrus dan Santo Paulus. Kami bersyukur ya Bapa karena dua tokoh ini menjadi sosok guru gereja, dan semoga kami mendasarkan diri pada pribadi yang besar ini yang menjadi contoh bagi kami dalam menghayati panggilan kami untuk menjadi berubah menyerupai Yesus Sang Juru Selamat kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, gereja kita bersyukur bahwa gereja kita berdasarkan dua tokoh besar ini. Bagaimana Yesus mengubah seorang nelayan Petrus. Bagaimana Yesus mengubah seorang radikal seperti Paulus. Kedua-duanya diubah menjadi seperti gurunya sendiri. Kita ingat sebentar bagaimana Petrus sebagai seorang nelayan yang pekerja keras, tetapi juga seorang yang emosional, seorang yang mudah bereaksi, yang gampang bicara, tetapi juga dipilih dari para rasul sebagai pemimpin dari ke-12 rasul tersebut. Bagaimana Tuhan Yesus membentuk dia ketika dipanggil lewat saudaranya Andreas. Dia diajak untuk mengenal hidup Yesus sendiri. Dia diajak untuk bersama Yakobus dan Yohanes naik ke atas gunung melihat kemuliaan Yesus. Tapi juga bagaimana dia mengakui Yesus sebagai Mesias. Tetapi ketika Yesus mau menderita, dia melawan dan mengatakan tidak bisa. Dan Yesus menegur dia, "Hai iblis." Dan Petrus kemudian mengkhianati Yesus 3 kali. Di saat-saat Yesus dihukum, diadili. Di saat-saat seperti itu, nubuat Yesus tentang dirinya terjadi 3 kali dia mengkhianati Yesus, menolak Yesus. Tetapi luar biasa, dia tetap dicintai oleh Yesus. Dan ketika Yesus bertanya, "Apakah engkau mencintai aku?" Kata cinta yang dipakai Yesus kepada Petrus adalah agape, cinta total. Tapi kemudian jawaban Petrus adalah cinta filia, cinta persaudaraan. Satu kali kata yang sama, kedua kali kata yang sama, ketiga kalinya Petrus menangis dan berkata, "Engkau tahu Tuhan apa yang ada dalam hatiku. Engkau tahu Tuhan apa yang ada dalam perjuanganku, pergulatanku." Yesus mengubah Petrus. Dan ketiga kalinya Petrus menangis. Dan kita lihat setelah kemudian Yesus tetap menjadi saksi kebangkitan Yesus. Ketika pagi-pagi buta, dia datang bersama Yohanes, bersama beberapa wanita. Kebangkitan Yesus. Ketika kisah para rasul, dia mewartakan Kristus dengan berani, dengan gagah. Dan dalam bacaan pertama hari ini ketika dia di penjara, di borgol bersama 2 orang borgol dengan penjagaan super ketat, malaikat menyelamatkan, membebaskan dia. Dan ketika sampai di Roma, dia dihukum mati dengan ditarik dengan kuda. Badannya terluka. Dan dia mengatakan, "Aku mau mati, kepalaku di bawah, salib terbalik." Dia bersedia menderita seperti gurunya. Saudara, kesediaan kita untuk menderita seperti Petrus, seperti orang-orang kudus,
Itu menunjukkan kepada kita betapa kita dipanggil untuk menyerupai Yesus. Ketika penderitaan kita alami dan kita bersedia mengalami itu tanda bahwa kita bergembira, bersuka cita menjadi ikut ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Sama persis seperti Paulus. Kita tahu siapa Paulus. Seorang yang mempunyai jiwa semangat ya, untuk mencari Allah yang benar. Tetapi kemudian Yesus menangkapnya. Tuhan Yesus mengerti jiwa Paulus yang sangat radikal. Bagaimana Yesus mengubah Paulus yang begitu radikal menjadi juga begitu radikal dengan Yesus. Dan mengatakan bahwa bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Paulus dipanggil untuk mewartakan Kristus kepada segala bangsa, kepada orang non-Yahudi. Dia pergi ke sana kemari dengan segala gegap gempita di timur Asia kecil. Ya. Bergaul, kemudian di penjara juga sama seperti Petrus, di penjara dengan yang sama. Dibebaskan, diselamatkan karena doa-doa orang umat jemaat. Ya. Kemudian ketika dia sampai ke Roma pun, dia masih tetap memberi semangat menulis surat-surat luar biasa, surat Paulus. Bagaimana dia mendapatkan suatu pengalaman inspirasi dari Tuhan akan apa yang dia alami. Kalau tidak dari Roh Kudus sendiri yang menghidupi dia. Dengan surat-surat yang luar biasa. Ya. Saudara, Paulus mengatakan bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Aku mau mati. Aku mau kembali kepada Tuhan karena itu lebih menyenangkan. Tetapi karena tugasku untuk kamu, maka aku bersedia melayanimu. Kalau kita membaca Paulus, kita menjadi begitu terpesona orang yang telah diubah oleh Yesus. Sangat perfect, sangat sempurna. Dua tokoh yang menjadi fondasi gereja. Dan mereka mati di Roma. Tempat kerajaan Romawi yang begitu besar dengan kekuasaan, dengan keagungan, dengan kehebatan. Kerajaan Yunani dengan kemuliaannya, dengan intelektualitasnya. Ya, orang Yahudi dengan mencari kebenaran, dengan hidup rohaninya. Ya. Ketiga nilai-nilai itu, ya, intelektualitasnya, ya, kemuliaannya, kekuasaannya dirangkum oleh dua orang ini di Roma. Yang tadinya menjadi pusat kerajaan yang besar gegap gempita. Dia mendirikan kerajaan Kristus dalam gereja Katolik. Dan itu nampak dalam Vatikan. Dan kuasa itu diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Bacaan Injil hari ini kita mendengar. Sungguh luar biasa bagi kita. Suatu yang harus kita kagumi dan harus kita imani. Ya, bahwa gereja kita bersandar kepada para rasul, gereja rasuli, gereja apostolis. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, batu karang itu artinya Petrus, Petra, batu karang. Aku akan mendirikan jemaatku, akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Kuasa kegelapan tidak akan menguasainya. Sehebat apapun kita lihat abad pertengahan, gereja hancur lebur. Ada paus satu dengan paus yang lain, ada tempat lain, tempat tinggalnya paus di Avignon, di Prancis, dua kepausan, hancur lebur, abad pertengahan, dan seterusnya. Tapi gereja tetap hidup, karena Kristus menjanjikan itu kepada kita. Ya, alam maut tidak akan menguasainya, kuasa kegelapan tidak akan menguasainya. Dan Petrus akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi untuk masuk kerajaan surga itu kita lewat kunci Petrus. Ya. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan dilepas di surga. Coba lihat. Kuasa yang diberikan kepada gereja, kepada Petrus. Apa yang dilakukan oleh gereja itu. Yang diikat dan dilepaskan. Begitu besar kuasa yang diberikan kepada Petrus, kepada gereja kita. Maka kita bersyukur saudara. Bukan karena kita sombong bangga. Tetapi juga kita bersyukur berada di jalur yang tepat, yang benar. Untuk sampai kepada kerajaan surga seperti yang dijanjikan Kristus kepada kita.
Dan itulah, kalau kita punya fondasi yang kuat, maka kita memiliki keyakinan kuat dan kita memiliki daya untuk menjalankan itu dengan benar. Ya. Yang kedua, penting juga di zaman sekarang ini adalah Paulus, karya misi. Saatnya kita mewartakan Kristus, karena itulah yang dikehendaki Paulus. Yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan kesatuan dalam kematiannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia. Itulah Filipi bab 3 ayat 10-11. Saudara, yang ku kehendaki mengenal Kristus, mari kita mengenal Kristus. Apa yang sebetulnya kalau kita lihat dalam pribadi, selain kita bersyukur, selain kita memuji Tuhan, selain kita bergembira karena kita jalan hidup kita yang benar, dan kita, meskipun kita mungkin ada banyak keraguan, skeptis, tidak apa-apa, asalkan kita tetap yakin dalam jalan ini. Yang kedua adalah bahwa Tuhan mengubah, transformasi, inner transformation, perubahan batin dalam diri kita untuk menjadi serupa, menyerupai Yesus. Seperti Tuhan Yesus mengubah Petrus dan Paulus. Yesus pun mau mengubah Anda, mengubah saya. Dan untuk itu maka lewat jalan salib, lewat jalan penderitaan, lewat jalan kesusahan, lewat jalan ketika kita berani dan bersiap dan berani dengan gembira menerima salib. Aku bahagia dalam derita. Beatus Titus Bransma, ketika dia berada dalam kamp tahanan Nazi yang bengis itu, yang brutal itu. Aku bahagia dalam derita. Maka saudaraku yang terkasih, ketika kita mengalami penderitaan apapun bentuknya, mari kita anggap itu sebagai suatu cara Tuhan untuk mengubah hidup kita. Menyesuaikan diri dengan pribadi Yesus. Egoku mati terhadap diriku sendiri itu sampai ke sana. Maka dalam hidup rohani kita, kita tidak cukup hanya minta, hanya mohon. Ya, kita bahagia, kita damai untuk diri kita sendiri. Tidak bisa dan tidak benar. Ya. Ketika kita berani memikirkan di luar diri kita, maka itulah yang harus kita perjuangkan. Apa yang menjadi concern Anda? Apa yang menjadi keprihatinan kita? Ya. Apa saja? Ya. Apa saja yang menjadi keprihatinan Anda, keluarga Anda? Fokus yang mungkin relasi suami istri, relasi orang tua dan anak, relasi siapa saja yang menjadi fokus Anda. Ketika Anda bermohon supaya anak Anda bertobat menjadi lebih baik, itulah yang Anda menjadi perjuangkan. Ya, dalam jatuh dan bangun, dalam sulit. Ya. Tuhan memanggil kita semua di situasi yang sekarang ini kita terjadi. Seperti Petrus dan Paulus, diubah menjadi seperti Kristus. Dan itulah yang dikehendaki Yesus. Suatu masterpiece bagaimana Tuhan mengubah mereka berdua. Maka saudaraku yang terkasih, mari sekali lagi kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan. Karena kedua orang kudus yang menjadi fondamen gereja kita. Tetapi kita dipanggil untuk diubah menjadi seperti Dia lewat kenyataan hidup yang sedang ku alami sekarang ini. Tuhan bekerja ya lewat kehidupan kita sehari-hari, dan kita lihat dalam Kisah Para Rasul bagaimana Roh Kudus itu membimbing Petrus, membimbing Paulus, ya. Bagaimana mereka berjalan dari Yerusalem menuju ke Roma. Dibimbing di sana mereka mendirikan suatu tempat yang menjadi kehendak Allah. Salah satu yang terpenting adalah belajar mendengarkan Roh Kudus. Anda dipilih, saya dipilih. Dan Paulus, Petrus, siapalah mereka? Kalau Paulus memang orang pandai, orang yang luar biasa. Petrus adalah orang yang ya nelayan biasa, ya, yang hanya bergaul dengan ikan dan jala. Tapi ketika Tuhan mengubah seseorang, serius, pasti Dia akan mengubah Anda dan saya. Siapalah saya ini? Siapakah Anda itu? Maka berikan diri Anda sendiri kepada Yesus. Ini aku Tuhan, bentuklah aku. Supaya aku bisa mewartakan Kristus kemanapun, kepada siapapun. Sekali lagi, tugas ini
adalah tugas Anda, tugas kita bersama-sama. Terutama mewartakan Kristus dulu. Bukan kepada gereja dulu, Kristus di dalam gereja Katolik yang benar sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus dalam bacaan Injil Matius hari ini. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Dan itu dibuktikan, katakanlah, dari seorang Scott Hahn, seorang ahli kitab suci dari agama Kristen tertentu yang menerima Yesus dalam gereja Katolik sebagai gereja yang benar. Sekarang dua anaknya sedang, yang satu sudah ditabiskan menjadi diakon, yang satu menjadi frater. Betapa bangganya ketika orang menemukan Kristus dalam gereja kita. Dan kita bangga sebagai orang Katolik, maka bagikan itu kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita semua lewat Petrus dan Paulus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kau pilih kami di dalam gereja Katolik yang dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dalam keberdosaan kami. Kami tetap yakin Engkau tetap membimbing, menuntun kami. Jadikanlah kami seperti Petrus dan Paulus dimanapun kami berada, tanpa takut untuk mewartakan Kristus dimanapun berada. Berkatilah kami ya Bapa. Dan bagi kami yang sakit dan menderita tetap dikuatkan untuk tetap bersatu mewartakan Kristus kepada siapapun. Dengan penuh hormat, dengan penuh keyakinan, tanpa takut. Berkat-Mu atas kami semua. Dan kami Kau pilih untuk mewartakan Kristus dimanapun berada. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.